Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema hari ini adalah ketika bumi berhenti berputar. Materi hari ini adalah pengertian hari akhir. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan hancurnya alam semesta. Semua makhluk akan hancur, musnah dan binasa. Tidak ada satupun yang hidup kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun, yaitu malaikat Israel, juga mati. Kehidupan dunia yang begitu mempesona dan menggoda setiap manusia dengan pemandangan alam yang indah dan menyejukkan mata, sekejap berubah menjadi pemandangan alam yang luar biasa mengerikan dan menakutkan. Gambaran peristiwa di akhir itu dimulai saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Artinya, maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Dan juga di dalam surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur fas'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kubur menunggu hari keputusan Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama, jagat raya ini akan hancur. Gambaran hancurnya jagat raya juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Di dalam firman Allah terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang kedua, manusia bagai anai-anai yang bertebaran, seperti dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang ketiga, langit terbelah dan benda-benda langit berjatuhan, seperti dijelaskan di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Artinya, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Dan juga di dalam surat At-Takwir ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Artinya, apabila matahari digulung dan jika bintang-bintang berjatuhan. Yang keempat, lautan meluap dan kuburan dibongkar, seperti di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Artinya, dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Selanjutnya, kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang mengetahui sekalipun Nabi Muhammad SAW kapan hari kiamat terjadi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang pasti hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Meskipun begitu, umat Islam harus meyakini hari kiamat itu ada dan pasti terjadi, karena mengimaninya termasuk rukun iman yang kelima. Hari kiamat dilihat dari tanda-tanda dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam, seperti matinya manusia dan hewan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro, disebut juga kiamat besar, adalah berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, Yaumul Hasroh, artinya hari penyesalan. Dua, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Tiga, Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Empat, Yaumul Haqqo, artinya hari yang pasti terjadi. Lima, Yaumul Jami', artinya hari berkumpul. Enam, Yaumut Tanad, artinya hari panggil memanggil. 7. Yaumul Mau'ud, artinya hari yang dijanjikan. 8. Yaumul Fati, artinya hari kemenangan. 9. Yaumul Kabir, artinya hari yang besar. Dan 10. Yaumul Asir, artinya hari yang sulit. Selanjutnya, alam gaib atau fase-fase yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, Yaumul Barzah, artinya batas pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. 2. Yaumul Ba'tsi, artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. 3. Yaumul Mahsyar, artinya tempat berkumpul
setelah dibangunkan dari kubur. 4. Yaumul hisab, artinya hari perhitungan semua amal perbuatan manusia. 5. Yaumul mizan, artinya hari penimbangan semua amal perbuatan manusia. 6. Yaumul jaza, artinya hari pembalasan amal perbuatan manusia. Yang beramal baik dibalas surga dan yang beramal buruk dibalas neraka. Adapun nama-nama surga dan neraka disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Nama-nama surga: yang pertama, surga Firdaus. 2. Surga Ma'wa. 3. Surga Khuldi. 4. Surga Na'im. 5. Surga Aden. 6. Surga Darussalam. 7. Surga Darul Muqamah. Dan 8. Surga Maqamun Amin. Nama-nama neraka: yang pertama, neraka Jahannam. 2. Neraka Wail. 3. Neraka Khutama. 4. Neraka Sa'ir. 5. Neraka Saqor. 6. Neraka Jahim. 7. Neraka Hawiyah. Dan 8. Neraka Ladza. Tanda-tanda hari akhir. Tiada yang dapat menjelaskan waktu kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pengetahuan tentang hal itu hanya Allah yang tahu. Dialah yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada seorang pun, tiada malaikat yang dekat dan tiada nabi yang diutus untuk mengetahuinya selain Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit hanya Allah yang tahu. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Dirahasiakan kedatangan hari kiamat antara lain adalah agar masing-masing orang siap dengan amal kebajikan dan menjauhi kedurhakaan atau kemaksiatan. Meskipun tidak ada yang tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat, akan tetapi Allah telah memberikan tanda-tanda hari kiamat melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tanda-tanda hari kiamat sugro. Ada beberapa tanda-tanda hari kiamat sugro. Sebagiannya adalah: 1. Lahirnya Rasulullah. 2. Wafatnya Rasulullah. 3. Tersebarnya penyakit ta'un atau sejenis corona. 4. Munculnya fitnah. 5. Hilangnya sifat amanah. 6. Menyebarnya zina. 7. Banyak pembunuhan. 8. Banyak gempa. 9. Tercabutnya ilmu agama dan banyaknya kebodohan. Dan 10. Banyak kaum wanita dibanding kaum pria. Sedangkan tanda-tanda hari kiamat kubro antara lain: yang pertama, munculnya Imam Mahdi. 2. Munculnya Dajjal atau setan berbentuk manusia untuk menyesatkan manusia. 3. Turunnya Nabi Isa. 4. Munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang menyerang kaum muslimin. 5. Munculnya matahari dari barat. 6. Keluarnya binatang dari perut bumi yang bisa berbicara.
Jika tanda-tanda kiamat kubra sudah terjadi, berarti kehidupan dunia sudah diambang pintu dan kiamat sudah datang. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, kita menjadi rajin beribadah. Kedua, kita menjadi senang berbuat kebaikan. Tiga, kita berusaha menghindari perbuatan tercela. Empat, kita akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lima, kita akan bersabar ketika ditimpa musibah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang hari akhir ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.